warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah pengajian Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali mengajak kepada Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah sejak direncanakan 2 malam lalu, alhamdulillah kegiatan ini bisa terlaksana. Kita bisa hadir semua dengan penuh kegembiraan untuk bersilaturahim sekaitan dengan hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad selaku nabi yang diutus oleh Allah untuk menjadi contoh teladan bagi kita semua di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia yang sementara, kemudian nanti di akhirat yang abadi selama-lamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah pengajian Maulid yang kami hormati, saya juga sebetulnya tidak menyangka bahwa saya disuruh bawakan ini Maulid. Saya pikir waktu orang tua kami, Pak Ketua Masjid menghampiri, mau disuruh cari ustaz. Ternyata dia bilang kalau tidak ada kegiatan tak kita mau. Saya bilang bisa ibu carikan adalah alamin. Berarti apa boleh buat, kita terima tantangannya. Baik Bapak Ibu sekalian, rupa-rupanya kesan di masjid kita ini bahwa Maulid itu dilarang. Saya tidak tahu kenapa kesan itu muncul, tapi yang jelas secara pribadi saya tidak pernah menyatakan bahwa Maulid itu tidak boleh. Ya, cuma waktu itu saya bilang kalau mau Maulid maka pastikan bahwa kita bisa jaga hal-hal yang mestinya tidak terjadi di dalam Maulid. Salah satu yang saya sampaikan waktu itu adalah masjid harus steril dari bau telur. Ya. Nah karena itu malam ini mungkin ibu-ibu bilang nape-nape kurang. Kurang itu menjadi penyebab baunya masjid. Pengalaman yang lalu-lalu nampak tahu yang ada kurang pasti sirap itu dia. Tapi pagi nara sirap pak. Tadi ibu-ibu yang cepat cari biasa. Apalagi kalau buahnya bukan hanya buah pisang. Dia taruh yang rokok, bahkan kadang-kadang ada uang. Nah, yang begitu ini mata-mata itu dia. Disirapai. Itulah sebabnya saya bilang kalau tidak ada yang sanggup bertanggung jawab tentang kebersihan masjid, lagi nonton Maulid. Nah, maka 2 malam lalu dimusyawarakan seperti ini, bagaimana ini Maulid apa semua. Di ujung rapat karena jarang suara, saya dimintai pendapat. Nah, maka itu tadi kesimpulannya bahwa silakan Maulid dengan catatan tidak usah sama dengan Maulidnya orang yang harus ada kurang. Ya, seperti saya sudah luar biasa. Karena tujuannya kita mau capai sebagaimana tema ini.
Bahwa enak kalau di masjid ini sekali-sekali waktu kita kumpul-kumpul sambil makan-makan. Kan kadang-kadang itu kita kumpul-kumpul kalau buka puasa sekali setahun. Bagusnya memang kalau sering-sering sekali sebulan. Ya. Maunya seperti itu bagusnya. Ya. Alhamdulillah seperti ini. Nah baik Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya masuk ke hikmah maulid sedikit, saya ingin menyampaikan dulu tentang polemik maulid ini. Perdebatan tentang maulid itu dulu itu offline, sekarang online. Jadi dua arah kan. Perdebatan tentang maulid itu online dan offline sekarang, dan perdebatannya lebih sedikit sekarang. Terjadi dua kubu, sekalipun nanti ada di tengah kubu yang satu. Kita akan sebutkan semua tanpa kita mau menyebutkan siapa di kubu ini, siapa di kubu ini. Pendapatnya saja kita mau membukakan. Pertama, ada yang kemudian menyatakan bahwa maulid itu tidak boleh, bahkan dilabeli haram, karena dia posisinya bid'ah, menambah-nambah dalam agama. Ketika saya coba menelusuri kelompok yang berada di pendapat itu, maka mereka memposisikan maulid itu sebagai bagian dari ibadah. Ya, sebagai bagian dari ibadah. Maka dia katakan itu tidak pernah ada contohnya di zaman Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak ada dalil yang menunjukkan itu, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Maka kalau diposisikan maulid itu sebagai ibadah, maka cocok memang kalau dia bilang itu tidak boleh, karena ibadah itu nanti boleh dilakukan kalau ada petunjuknya, ada dalilnya. Itu kalau dimaknai maulid itu sebagai sebuah ibadah. Itu pendapat yang tidak membolehkan maulid. Lalu pendapat yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan bahwa maulid itu boleh, dengan catatan mereka tidak memasukkan maulid itu sebagai sebuah ibadah, hanya sebagai sebuah tradisi orang Islam, sebagian, bukan semuanya, yang mereka hanya jadikan sebagai ajang untuk bersilaturahim, dan mungkin di dalamnya ada ceramah-ceramah sebagaimana hal yang kita lakukan. Maka mereka yang berpandangan seperti itu mengatakan bahwa apa salahnya itu maulid? Di mana letak kesalahannya, di mana letak haramnya dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena ini wilayah ijtihadiyah namanya di dalam agama, wilayah penafsiran, maka kalau ini mau dipertahankan sampai hari kiamat dia tidak akan ketemu Bapak Ibu sekalian. Maka muncullah pendapat ketiga. Maaf saya harus sebutkan karena literaturnya harus jelas. Saya baca di putusan Tarji Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di situ disebutkan bahwa sampai saat ini tidak ditemukan hadis atau ayat atau hadis yang menyuruh untuk melakukan maulid. Tapi juga tidak ditemukan sampai hari ini ayat dan hadis yang melarang untuk melakukan maulid. Karena itu di putusan itu disebutkan, bagi yang mau melakukan silakan melakukan, bagi yang tidak mau melakukan tidak usah lakukan. Posisi hukumnya adalah mubah, boleh. Dengan catatan pinggir. Catatan pinggirnya adalah di dalam acara itu tidak boleh ada hal-hal yang melanggar syariat. Itu saja catatan pinggirnya. Nah, tentu kita bertanya yang mana itu? Banyak hal. Satu kita mau sebutkan. Di dalam acara itu dibacakan syair-syair yang tidak jelas dari mana sumbernya, dan kadang-kadang artinya tidak disukai oleh Nabi, karena Nabi tidak mau disanjung-sanjung dan dilebih-lebihkan. Dan kadang-kadang syair itu ketika kita cari tahu apa artinya, ternyata syair itu melebih-lebihkan Rasulullah SAW, dan itu yang Nabi tidak mau. Salah satu di antaranya itu. Tapi di beberapa tempat yang lain memang kadang-kadang maulid itu mengandung kemusyrikan. Nah, sebutlah, saya maaf kalau ada orang Takarab di sini, di Cikuang, Modul Lopoa namanya. Kalau saya pantau-pantau itu memang kental dengan kemusyrikannya, karena sama seperti orang Jawa itu melarung ke laut. Ya, memberi persembahan kepada laut. Nah, itu.
Kalau yang seperti itu Pak, saya juga sepakat kalau itu dilarang karena memang tergelincir dari sisi akidah. Seperti itu. Nah, jami'in rahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu kapan Maulid ini dimulai? Kalau saya baca di sumber yang pernah saya baca itu di sebuah majalah, di situ disebutkan bahwa Maulid ini muncul 300 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Itu terjadi menjelang perang salib. Orang Islam menghadapi tentara salib, perang besar. Dan panglima perang saat itu yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, dia melihat bahwa kondisi umat Islam saat itu lemah sekali. Karena jarak kenabian dengan zamannya itu sangat jauh, maka semangat peperangan, semangat jihad yang dimiliki oleh orang Islam itu rendah, lemah. Maka berpikirlah Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana caranya kemudian agar semangatnya orang Islam ini tumbuh kembali. Salah satunya mungkin adalah ketika digaungkan kembali bagaimana sejarah perjuangannya Nabi mulai dari lahirnya sampai meninggalnya. Maka diadakanlah sebuah kegiatan kira-kira seperti di lapangan sekarang itu, pasar malam apa semua, dan diadakan lomba-lomba di dalamnya. Salah satu lomba yang ada di dalam adalah sayembara dalam rangka menulis sejarah kelahiran Nabi sampai wafatnya dalam bentuk karya sastra. Dan itu dilombakan, dibacakan di kegiatan itu. Dan walhasil setelah kegiatan itu selesai, maka yang memenangkan perlombaan itu adalah seorang yang bernama, saya kurang hafal nama lengkapnya, tapi di ujung namanya itu ada namanya Al-Barazanji. Nama kampungnya itu Al-Barazanji, tempat dilahir itu orang. Karyanya itu buku yang menceritakan tentang Nabi dalam bingkaian kalimat-kalimat sastra yang cukup tinggi. Dan karena hebatnya itu maka dia juara. Ya, maka dikenallah kitab sebagai kitab Barazanji. Jadi sejak saat itu, maka Barazanji itu Bapak Ibu sekalian bukan hadis Nabi, tetapi karya sastra saja dari seseorang. Nah, cuma saya tidak tahu ada yang namanya ini. Saya tidak tahu sejak kapan itu Barazanji dibaca kalau mengaji kaki, dibaca kalau motor baru ki, dibaca kalau motor baru ki dengan orde-ordenya. Saya tidak tahu sejak kapan itu. Tidak tahu. Tapi kalau sejarah munculnya di Barazanji kurang lebih seperti itu mungkin tadi ceritanya. Seperti itu. Jadi sejak saat itu dari mulai itu Maulid. Maka kalau di dalam Maulid itu tidak ada di kegiatan-kegiatan yang melanggar seperti ini kita duduk-duduk makan kue sebentar dan tahu insya Allah, tidak ada masalah sebetulnya. Tidak ada soal ini. Jadi silakan dilakukan kalau mau, kalau tidak mau ya tidak usah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya masuk sedikit tentang hikmah Maulidnya ini. Allah SWT firmankan di dalam Al-Quran, kata Allah SWT di dalam surah Ali Imran ayat 31 tadi. Kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah SWT, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa apabila mereka ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya satu. Suruh mereka mengikuti engkau. Jika mereka mau mengikuti engkau dengan baik, kata Allah, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada mereka. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW adalah dengan mengikuti Nabi di dalam kehidupan kita. Karena Nabi memang diturunkan untuk apa? Untuk menjadi ikutan. Sebagaimana di dalam surah Al-Ahzab disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidaklah Nabi itu diturunkan, tidaklah Muhammad itu diturunkan, diutus ke dunia ini kecuali untuk menjadi contoh teladan. Artinya, kalau kita mau selamat, kita mau bahagia, maka tidak ada jalan lain kecuali mengikuti baginda Rasulullah SAW. Karena kata motivator, gagal itu ada polanya, sukses juga ada polanya. Bagaimana polanya orang sukses? Ikuti polanya baginda Rasulullah SAW. Polanya Rasulullah SAW itulah pola tersukses
dan tidak terbantahkan. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kalau mau sukses seperti Nabi, ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, tanpa pilih-pilih, tanpa tapi dan sebagainya. Ikuti sekemampuan kita. Makanya ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 hal yang saya mau sebutkan malam ini tentang tata cara mengikuti Nabi. Ya, walau nanti kalau kita sepakat atau tidak, yang jelas 3 cara yang saya sebutkan. Yang pertama, kita mengikuti Nabi dari bentuk fisiknya. Berarti penampilan ini kalau ini disebutkan Pak. Mulai dari cara berpakaiannya Nabi dan lain-lain sebagainya. Maka mungkin kita akan melihat ada orang yang biasa datang di masjid atau ketemu di tempat lain pakai jubah terus bahkan pakai surban. Tak tahu kita alhamdulillah pun jadi laku paling mirip judul nama Vespa. Iya. Karena kalau kita baca sejarah Pak, maka kita temukan bahwa ternyata Nabi itu sering bersurban, walaupun pernah juga tidak bersurban, tapi sering bersurban. Maka orang yang kuat mau mengikuti itu Pak, walaupun hanya contoh fisiknya, dia juga mau contohi. Nabi bersurban, jadi dia bersurban. Bahkan Nabi pernah mengatakan, getarkan hatinya orang Yahudi. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah cukur kumismu, panjangkan jenggot. Maka orang kemudian tidak hanya kemudian mencukur kumis dan memanjangkan jenggotnya tanpa ada dasar. Kenapa? Karena ini nanti menjadi bukti bahwa memang kita cinta kepada Nabi. Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku dalam kehidupannya, maka sungguh dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku, itulah telah yang akan aku bawa masuk ke dalam surga bersamaku. Akan aku panggil masuk ke dalam surga bersamaku. Nah, apa tanda cinta kepada Nabi? Tidak bisa kita berteriak-teriak bilang saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Tapi kemudian tubuh ini akan memberi tanda tersendiri. Mudah-mudahan salah satunya adalah ketika kita berusaha memelihara jenggot dan kita pelihara itu karena mau mengikuti Nabi. Mudah-mudahan itu nanti menjadi tanda Pak. Jangan dibalik. Jenggot tadi dikasih habis, kumis tadi pelihara. Terbalik ini Pak. Terbalik. Harusnya kumis yang dihabisi, jenggot yang dipelihara. Nah, kok amin boleh pelihara, datang beli serah. Ya, saya pernah dengar ceramah Pak. Belum pernah juga aku baca hadisnya itu, tapi kemudian aku ceramah dia bilang, salah satu fungsinya ini jenggot nanti dia bilang, Pak, kalau mau dikasih kawin dengan bidadari Pak, dia juga butuh mahar, tapi bukan lagi emas meminta sebagai maharnya. Jenggot orang. Nah, kalau TV bodoh kenapa jenggot meneku? Satya kena ada bidadari. Kasih jenggot ini. Kenapa? Kalau ibu jadi wanita soleha, istri soleha, maka ibu nanti yang menjadi ratunya bidadari. Berarti kita tahu jin ada apa yang wanita. Ada yang bertanya, bagaimana kalau sampai istrinya apa lagi sana? Bagaimana kalau meninggalkan akan 3 lagi? Yang mana mau nanti? Ayo sering jawab kita juga. Siapa yang berhak? Ya. Penting berbaik saja insyaallah, suami dunia dan suami akhirat. Apa suami istri dunia dan suami istri akhirat. Begitu Pak. Jadi kita ikuti fisiknya. Nah, gitu. Dan kita ada orang yang jalankan sunnah secara fisik, dicobi-cobi deh. Nah, bilang saja kalau biasa dia mampu dia, yang kita coba, jangan justru dicobi-cobi. Nah, karena terus terang Pak, banyak orang tidak mau pelihara jenggot karena memang tidak sanggup untuk dicobi-cobi. Karena memang berat pada awal-awal. Bosan kanan di kapal tetap cobi-cobi, kita jawab pada cobi-cobi, senang minta raja mau jangkut video. Ya, tapi yang baru-baru mau muncul Pak, pasti cobi-cobi Pak. Dan untuk kita perubahan, yang mana minta Allah apa tahu teh. Nah, tapi kalau macam saya karena sudah bertahun-tahun, sejak kalau saya tak salah sejak 2003 Pak, saya sudah mulai pelihara jenggot dan pernah saya cukur sampai sekarang. Tidak mungkin kita coba-coba atau Pak, kenapa nak Pak? Minta aja memang jenggot. Tapi kalau bapak baru mau pelihara itu ya pasti nampak hijrah gila. Nah, hijrah gila. Karena salah satu tanda fisiknya orang berhijrah itu katanya adalah pelihara jenggot. Nah, gitu. Pakai baju begini juga Pak, penuh perjuangan.
Tapi saya lebih suka pakai begini Pak. Kalau bukan acara-acara resmi kemana saja, bahkan ke pengantin, saya sukanya pakai begini Pak. Nyaman yang kurasa. Ya karena sudah menjadi kebiasaan. Kadang-kadang pun ada orang mengatakan, budaya Arab itu. Tidak, karena ini muncul setelah Nabi diutus. Yang bagian Arab sebelum itu laptop modelnya, itulah budaya. Tapi kalau ini Pak, itu menjadi kebiasaan Nabi. Yang kedua, jadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengikuti sunnah Nabi dari sisi amaliyahnya, mulai dari bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana muasyarahnya Nabi, bagaimana muamalahnya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi. Kita ikuti juga itu. Kalau kita cinta kepada Nabi. Karena kenapa? Nabi mengatakan, Innama bu'istu liyutammima makarimah akhlak. Saya diutus ke dunia ini memang tujuannya untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau mencintai kepada Nabi, damai rasanya ini dunia Pak. Kalau kita ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Satu waktu di dalam masjid seperti ini, Nabi duduk bersama sahabatnya. Ada Arab Badui datang. Itu Arab Badui Pak, Arab pegunungan, turun. Masuk dia ke dalam masjid. Di masjid waktu itu kan belum ada belum ada tembok. Lantainya di masjid pasir. Itu orang Badui waktu dia mau kencing, dia tidak keluar cari tempat kencing Pak. Pergi saja di sudut masjid, kencing di dalam masjid. Maka sahabat yang lain marah, mau pindah pukul, ada yang mau bunuh itu. Tapi Nabi bilang jangan. Pikul saja ambil air, siram itu kencingnya itu orang Badui, lalu panggil dia ke sini. Disiram kencingnya itu orang Badui, dipanggil itu orang Badui, disampaikan sama Nabi. Tuhan, ini yang kita tempati ini namanya masjid. Bagi orang Islam ini tempat suci, karena ini tempat beribadah kepada Tuhannya. Maka jangankan kencing, melakukan hal-hal yang tidak baik saja di dalam sini itu tidak boleh, apalagi kencing. Itu disampaikan dengan sangat lembut kepada orang Badui tersebut. Yang ternyata orang Badui itu belum memeluk Islam. Dia terkesan dengan akhlak lembutnya Nabi, maka karena itu dia mengucapkan kalimat syahadat. Beda kita Pak, masuk banyak detik, supaya orang ini misalnya. Nah ada orang lupa matikan HP-nya, nah bunyi itu HP-nya wahai diwaki ala muslim. Begitu selesai di sholat, itu semua pandangan tak. Itu. Padahal kan boleh jadi dia tidak sengaja Pak, dia lupa. Itulah sebabnya biasa banyak orang komplain ke saya. Loh kenapa ini telepon kalau susah saja? Bukan ada tahu. Saya tidak dengar itu bunyinya itu HP. Kenapa tidak ada nada deringnya? Saya khawatir kalau saya lupa keluarkan nada deringnya itu, nah masuk di masjid. Nah tiba-tiba bunyi. Sepuluh kejadian bangun, apa kejadian imam kan boleh? Lebih parah. Itu sekarang. Kenapa? Ada temanku di pasar kayu caleg. Tapi nama ini luar biasa itu Bapak. Banyak yang mau pilih dia. Tapi satu waktu dia pergi sholat, komunitas kita itu ada tempat di sholat. Dia jadi imam. Nah lupa kapan silentkan itu nada deringnya itu HP-nya. Pada saat sholat bunyi itu HP. Nah ternyata bunyinya bukan nada dering mengaji sama azan, tapi nada dering lagu barat. Nah dia dari caleg partai Islam. Apa yang terjadi? Sedikit sekali pemilihnya di situ. Saya tanya-tanya, kenapa kau tidak pilih Ustaz Ali? Dia bilang, apa yang kecewa yang menonton? Kenapa sih kecewa? Dia bilang, pergi di sholat, nah bunyi HP-nya sementara sholat, ini lagunya lagu barat. Nah, bayangkan itu Pak, sedikit sekali di persoalan Pak. Tapi yang saya mau tarik di sini adalah bahwa begitu lembutnya baginda Rasulullah SAW. Sama juga Pak, ada anak-anak di sini ribut. Alhamdulillah ada metode yang kita temukan diumumkan oleh Pak Mari, dicampur-campur nih Pak. Alhamdulillah tidak terlalu banyak yang memang ribut Pak, anak-anak tak. Tapi walaupun ribut mereka Pak, ya namanya anak-anak pasti dia begitu. Jadi dibutuhkan kelembutan untuk menghadapi mereka. Kapan kita tidak lembut Pak, nanti itu anak-anak sampai tua Pak. Perneta gertak, perneta apa itu? Ya. Nanti tua-tua kita rokok itu tadi kita yang rokok besar. Kecewa tak penting. Begitu lembutnya itu Nabi Pak, najankan seperti itu. Kalau kita mau ikuti Nabi seperti itu ya pasti. Kemudian kita ikuti Nabi dalam bentuk bagaimana Nabi beribadah. Minimal yang kita mau sebutkan ini adalah sholat.
Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Mananya apa itu? Kalau kita mau salat dengan benar, maka cari tahu tata caranya salat dengan Nabi. Mulai dari waktunya, tata caranya dan sebagainya, ikuti semua. Sebab di dalam Al-Quran juga disebutkan seperti itu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat wajib, telah diwajibkan bagi orang beriman yang waktunya telah ditetapkan. Ada waktunya, Pak. Jangan dimodifikasi. Kalau zuhur mungkin jam 12 lewat sekian menit, ya jangan ditunggu nanti jam 1. Jangan ditunggu nanti jam 2, apalagi jam 3. Karena kalau jam 3 itu sudah asar sekarang, Pak. Kurang 2 menit jam 3 atau bahkan lebih jauh lagi di situ. Coba kita tanggungan asar sekarang. Begitu dia salat asar, Bapak Ibu sekalian, jangan dimodifikasi waktunya. Kalau waktunya jam 3, yang lebih masih gak kasih kamu masa kita takut sama semuanya mau enak bagi kita tengah apa itu bagi kita setengah 5, tak bisa Pak. Pokoknya waktu yang sudah ditentukan oleh Nabi. Kalau mau diikuti tata cara ibadahnya Nabi, maka harus diikuti. Kenapa? Salah satu syarat mutlak untuk diterimanya kita punya ibadah adalah ittiba' ila Rasul, mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita laki-laki, maka salat yang dicontohkan oleh Nabi adalah berjamaah di masjid 5 kali sehari semalam. Kata Abu Hurairah, siapa yang mendengarkan azan dikumandangkan, lalu dia tidak hadir menghadiri panggilan muadzin tersebut tanpa ada uzur, tanpa ada penghalang untuk menghadiri suara azan tersebut, maka lebih baik dituangkan timah yang sementara mendidih ke dalam lubang telinganya daripada ia tidak hadir salat berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Nah, ini kata Abu Hurairah ini Pak, agak berat ini memang. Nah, jadi kalau dulu-dulu jadi saja di rumah di kantor azan tidak datang di salat berjamaah, kata Abu Hurairah ini dituangkan timah mendidih Pak. Ya bisa terbayangkan bagaimana itu timah yang mendidih Pak. Berapa di Celsius derajat dia punya panas sehingga meleleh. Oleh karena itu, kalau kita cinta kepada Nabi, maka tidak cukup hanya dengan bermaulid, tetapi harus terpraktekkan sikap, sifat dan akhlaknya Nabi di dalam kehidupan kita, khususnya dalam hal ibadah. Yang terakhir, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ketiga yang mesti kita contoh daripada apa yang dilakukan oleh Nabi adalah fikir dan risaunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya ini Bapak Ibu sekalian? Tidak cukup kita hanya memikirkan diri tak selamat, keluarga tak selamat. Karena kita sudah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebagai umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia yang lain. Untuk apa? Mengajak mereka kepada ketaatan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Maknanya kita tidak boleh memikirkan diri kita saja. Alhamdulillah kita sama sembahyang menjalani mau di masjid. Ya kita kepada orang jual pada lenja. Harusnya seandainya kita punya kemampuan datang dipanggilin. Kalau tidak punya kemampuan minimal kita pernah doakan dia Allah Taala. Itu bagi orang kasihan. Malaikat apa bawa tidak pernah ke masjid. Tapi tidak sanggup datang di rumahnya panggil, takut Pak, malu dan sebagainya, macam yang misalnya. Maka ya Allah berikan hidayah kepadanya, mudah-mudahan juga sebelum dia meninggal dia injak-injak juga masjid untuk sholat berjamaah. Nanti ketika kita meninggal ditanya apa yang sudah lakukan tetangganya tidak pernah ke masjid, maka doakan nanti menjadi pusaka bagi kita, saksi bagi kita bahwa memang dia tidak pernah ke sana tapi dia sudah pernah doa. Begitu bagus. Nabi itu tidak pernah memikirkan dirinya sendiri selamat sampai kemudian ketika Nabi Sakratul Maut, dalam sejarah disebutkan Nabi tidak mengatakan istriku, anakku, kerajaanku dan sebagainya. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang disebutkan oleh Nabi? Nabi hanya mengatakan ummati. As-salat, an-nisa. Tiga ini yang Nabi ulang-ulang di saat dia Sakratul Maut. Kenapa umat dia pikirkan? Dia pikirkan bahwa sepeninggalku nanti umatku akan terbagi menjadi 73 golongan dan hanya satu yang sama. Maka ya Allah jangan sampai lebih banyak nanti umatku yang ada di 72 golongan. Jangan sampai lebih banyak. Ya Allah selamatkan mereka, masukkan dia ke dalam satu golongan itu. Karena itu yang akan selamat nanti. Baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Maka itu yang dipikirkan oleh Nabi.
bagaimana dikasih rumah nanti kalau tidak ada muka? Maka dia minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, umat. Selamatkan mereka kasih. Dan sampai sepeninggalku nanti mereka tergelincir, mereka tersesat, lalu kemudian nanti dia tersiksa di akhirat. Saya tidak sanggup melihat itu, ya Allah. Begitu pikirnya Nabi, maka harusnya itu juga kita pikir. Yang kedua, Nabi mengatakan as-salah. Nabi sudah tahu bahwa yang paling banyak nanti akan dilalaikan oleh umatku dari sisi ibadah, kewajiban mereka adalah sholat. Kalau puasa, ya kan sekali-sekali satu kali di satu tahun. Ya. Tapi sholat ini 5 kali sehari semalam. Haji bagi yang mampu dan sebagainya. Yang paling Rasulullah SAW risaukan adalah sholat. Sebab dia khawatir bahwa inilah nanti yang paling banyak dilalaikan oleh umatku sepeninggalku. Dan kenyataan memang sekarang, Pak. Di mana-mana ada masjid, berdekat-dekatan di masjid, bersahut-sahutan itu azan, Pak. Tapi berapa orang sih yang selalu datang di masjid? Ya. Itu tuh dari waktu ke waktu, bahkan semakin berkurang. Coba pikirin masjid apa? Yang tua-tua saja apa yang ada di masjid? Yang muda-muda kemana ini? Maka itu harus dipikirkan bagaimana sholat ini hidup diderita, hidup dikeluargakan, dan hidup di rumah seluruh tetangga-tetangga. Itulah sebabnya sehingga pengurus masjid berusaha bagaimana masjid itu menjadi enak, menjadi nyaman, supaya ada daya tarik kita untuk masuk ke dalamnya. Karena kenapa Pak? Sholat ini tidak boleh dilalaikan. Selalu saya sampaikan bahwa sholat ini adalah kunci kebahagiaan dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Rasulullah mengatakan awal ma yuhasab yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti akan diperiksa dari amal setiap hamba ketika menghadap kepada Allah adalah sholatnya. Jika sholatnya diterima, maka amalnya yang lain diterima. Tapi kalau sholatnya ditolak, maka amalnya yang lain ikut ditolak. Maka kalau sholat tak bermasalah Bapak Ibu, maka seluruh amal tak bermasalah. Karena itu sholat ini tidak boleh kita lalaikan. Yang terakhir Nabi mengatakan an-nisa. Ya. Perempuan. Kenapa Nabi risaukan itu perempuan? Karena kemudian Nabi sadar persis bahwa semakin dekat kepada akhir zaman, semakin dekat kepada hari kiamat, jumlah penduduk dunia ini dari kaum perempuan akan sangat banyak. Bahkan kalau kita baca informasi-informasi tentang kiamat, nanti ketika kiamat semakin dekat, maka perbandingan antara perempuan dan laki-laki itu 1:50. Sekarang saja Pak sudah sangat timpang. Di SMA Negeri 2 itu kalau saya tidak salah ingat Pak Haji, itu 991 siswa. Dan jumlah siswa laki-laki kayaknya hanya sekitar 400-an. Selebihnya itu perempuan semua. Di dalam satu kelas tidak ada kelas yang dominan laki-lakinya, selalu kalah. Artinya kelas yang guru itu tahu satu kelas. Nah, oleh mana mentutupiran kami ketemu aneh hari apa nih? Iya. Karena dalam satu kelas ada yang tak 5 di laki-lakinya, ada yang tak 7 ji, paling tinggi yang 10 laki-lakinya mungkin dalam satu kelas ini. Iya. Maka Nabi memang mengkhawatirkan bahwa nanti yang paling banyak mengisi neraka itu adalah perempuan. Kenapa? Karena memang jumlahnya banyak. Karena itu Nabi mengkhawatirkan perempuan. Karena itu Nabi berdoa bahwa jaga itu perempuan. Bagaimana dia supaya taat kepada Allah, bagaimana dia supaya menjaga harga dirinya, menjaga martabatnya, menjaga auratnya dan sebagainya. Iya. Maka saya khawatir Pak kalau lama-lama hidup di dunia ini ada nanti peraturan di Indonesia ini bahwa setiap laki-laki wajib menikah minimal 2. Tapi ibu jangan bikin khawatir karena mati ini berkelas peraturan. Yeah. Sama juga bapak-bapak yang di sini mau nanti mati ini berkelas peraturan. Yeah. Belum di sekarang. Kalau dilihat tadi Pak, sekarang saja ini jauh sekali nih. Nah bagaimana nanti kalau dekat-dekat 1:50? Luar biasa. Karena itu Bapak Ibu yang dikatakan anak perempuan, ya mari kita didik anak tak baik, mari kita didik anak tak baik supaya mereka bisa menjaga dirinya. Perempuan ini Pak kelihatan lemah, tapi dialah penentu keberhasilan di rumah tangga.
Dia madrasah pertama, dia yang mengajarkan anak setiap saat, setiap hari. Iya. Kalau tidak ada mamanya di rumah dan datang anak dapat, dia ada bapaknya di situ, dan dia nanti sama mama bapaknya, bapak mana mamaku. Tapi kalau kita tidak ada yang di sana, tidak sesering anak bertanya di mana mama. Jangan dia bertanya di mana bapak. Yang paling sering dia tanya adalah di mana mama. Apa-apa, di mana bajuku mak? Tidak pernah dia teriak, di mana bajuku bapak? Belum pakai mama, makan mama. Tidak pernah dia berteriak, belum pakai makan, makan bapak. Di mana bukuku mak? Walaupun tidak tahu bapaknya yang pegang tadi malam itu buku, tapi tetap saja mamanya cari. Di mana bukuku mak? Nah, gitu. Karena itu seringnya bapak tidak dipanggil, maka bapak itu tensinya cepat. Begitu ditanya, di mana buku pak? Nah, di sini saya ditanya. Karena memang jarang ditanya, itu yang sekali. Nah, itu bagus sekali. Karena itu, mari kita sama-sama berusaha untuk mengambil hikmah dari maulid ini. Bagaimana kita praktekkan di dalam kehidupan kita, kita ikuti Nabi dan setiap tapak ke tapak yang lain. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita berjumpa dengan Nabi. Nabi betul mengakui kita sebagai umatnya, dan kita masuk dalam barisan di mana Rasulullah SAW menjadi pemimpinnya. Kalau kita sudah berada di barisan itu, maka insya Allah kemana Nabi menuju, kesitulah juga kita insya Allah menuju. Saya kira ini Bapak sekalian, apa yang bisa sampaikan malam ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak terlalu terstruktur, tapi itu yang sanggup saya sampaikan. Sekali lagi, kalau ada benarnya datang dari Allah, kalau ada keliruannya datang dari saya, karena itu kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wa'azimi sultan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.